pagi anak-anak Spirit Wahidin. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2020-2021 dalam mata pelajaran Fisika kelas 11 bersama saya Afrida Hairiana Lubis. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi hukum-hukum termodinamika. Sekarang kita akan mempelajari mengenai materi gelombang mekanik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mampu mengelompokkan sifat-sifat gelombang. 2. Mampu menganalisis persamaan gelombang longitudinal berdasarkan gelombang mekanik. 3. Mampu menganalisis persamaan gelombang transversal berdasarkan gelombang mekanik. Sekarang kita membahas mengenai gelombang mekanik. A. Pengertian gelombang. Konsep gelombang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang bunyi, gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang permukaan air merupakan beberapa contoh bentuk gelombang. Berdasarkan sumbernya, gelombang juga dapat dibagi menjadi dua. 1. Gelombang mekanik, yaitu gelombang yang bersumber dari getaran mekanik sehingga membutuhkan media dalam merambat. Contohnya gelombang tali, gelombang permukaan air, dan bunyi. 2. Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang bersumber dari getaran medan listrik dengan medan magnet sehingga tidak membutuhkan media dalam merambat. Contohnya cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Berdasarkan arah getar dan arah rambat, gelombang dapat dibagi menjadi dua. 1. Gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambat tegak lurus pada arah getarnya. Contohnya gelombang air, tali, dan cahaya. 2. Gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Contohnya gelombang pegas dan bunyi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu mengenai karakteristik gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang bersumber dari getaran mekanik dan memerlukan media untuk merambat. Nah, yang pertama itu adalah panjang gelombang. Untuk memahami pengertian panjang gelombang, lihat pada layar. Dari gambar didapatkan ABC. EFG. Lihat, EFG adalah bukit gelombang. CDE, GHI adalah lembah gelombang. Titik BF adalah puncak gelombang. Titik DH adalah dasar gelombang. ABCDE, BCDEF, CEFG, dan seterusnya adalah satu gelombang. Panjang A ke C atau B ke F atau C ke E atau D ke H dan seterusnya adalah panjang satu gelombang atau satu lambda sama dengan 1. Nah, untuk gelombang longitudinal, lihat pada layar. Panjang satu gelombang adalah panjang antara dua rapatan yang berurutan atau jarak antara dua regangan yang berurutan. Seperti pada gambar, lihat layar. Gelombang longitudinal
Ini adalah gambar gelombang longitudinal pada selingki. Nah, yang kedua periode gelombang. Periode gelombang lambangnya T besar, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Yang ketiga, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang dilambangkan dengan F kecil, yaitu jumlah gelombang tiap sekon, yaitu banyaknya gelombang penuh yang terbentuk dalam satu sekon, sehingga frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Hubungan antara periode dan frekuensi itu ditunjukkan oleh persamaan F sama dengan 1/T. Yang keempat adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang lambangnya V, yaitu jarak yang ditempuh atau S, gelombang tiap satuan waktu T dalam sekon. Secara matematis cepat rambat gelombang itu dirumuskan V sama dengan lambda per T. Lihat pada layar, V sama dengan lambda per T. Karena F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F, maka V sama dengan lambda kali F. Nah, itulah dia mengenai karakteristik gelombang mekanik. Nah, sekarang bagian C, yaitu jenis-jenis gelombang mekanik. Nah, jenis-jenis gelombang mekanik ini yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal adalah sebuah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Misalnya, gelombang yang terjadi pada selingki digetarkan ke samping, gelombang pada tali, dan gelombang air. Pada gelombang transversal, satu panjang gelombang adalah jarak yang sama dengan satu bukit gelombang ditambah satu lembah gelombang. Gelombang yang merambat di atas permukaan air menyebabkan air bergerak naik dan turun pada saat gelombang merambat. Tetapi ingat, partikel air pada umumnya tidak bergerak maju bersama dengan gelombang. Ingat ya, partikel air pada umumnya tidak bergerak maju bersama dengan gelombang. Nah, gelombang seperti ini disebutlah dia dengan gelombang transversal. Karena gangguan tegak lurus terhadap arah rambat, lihat pada layar. Di situ ada gambar. Nah, pada gambar di situ ditunjukkan gelombang merambat ke kanan sepanjang tali. Getaran yang bergerak bolak-balik ke atas dan ke bawah. Tangan yang berosilasi memindahkan energi ke tali, yang kemudian membawa sepanjang tali dan dipindahkan ke ujungnya. Itulah mengenai gelombang transversal. Nah, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya berimpit atau sejajar dengan arah perambatan gelombang. Misalnya, gelombang yang terjadi pada selingki digetarkan maju mundur, gelombang bunyi, atau gelombang tekanan udara. Nah, gelombang longitudinal merupakan rapatan dan regangan. Jarak yang sama dengan satu rapatan ditambah satu regangan itu disebut dengan satu panjang gelombang. Nah, pada gelombang bunyi contohnya, udara secara bergantian itu mengalami perapatan dan perenggangan karena adanya pergeseran pada arah gerak. Gelombang seperti inilah yang disebut dengan gelombang longitudinal, di mana rapatannya adalah daerah panjang gelombang longitudinal yang memiliki tekanan dan kerapatan molekul-molekul lebih tinggi
dibandingkan saat tidak ada gelombang yang melewati daerah tersebut. Sementara daerah dengan tekanan dan kerapatan molekul-molekulnya lebih rendah bandingkan saat tidak ada gelombang yang melewatinya, itu disebut regangan. Contohnya, gelombang longitudinal ini adalah pada selingki. Itu ditunjukkan pada gambar, lihat pada layar. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut. 1. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu medium ke medium lainnya. Yang kedua, gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat memerlukan medium. Contohnya gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang bunyi. 3. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. 4. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan getarnya sejajar. Contohnya gelombang pada pegas dan gelombang bunyi. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, Spirit Wahyu.